Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahba Putri Arsiansah, mahasiswi semester 2 Program Pendidikan Bimbingan Konseling Islam kelas B UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, saya akan membahas secara singkat mengenai pengertian bimbingan konseling Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi bimbingan dan konseling Islam. Yaitu, bimbingan dan konseling Islam menurut Fakih adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, bimbingan dan konseling Islam itu tidak dapat dipisahkan meskipun memiliki makna yang berbeda, sebab keduanya merupakan aktivitas atau kegiatan yang saling berkaitan dan terangkai sebagai suatu kesatuan yang utuh. Baik, poin kedua yaitu fungsi dan tujuan bimbingan konseling. Fungsi pertama yaitu fungsi pemahaman. Jadi, berdasarkan fungsi pemahaman ini, konseli diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi preventif, yaitu upaya konselor untuk mengantisipasi, mencegah berbagai masalah yang mungkin terjadi pada diri konseli. Contohnya seperti bagaimana bahayanya minum minuman keras, merokok, menggunakan narkoba, dan sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengembangan, di mana konselor berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseli. Di sini konselor dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan jika di sekolah seperti waka, kesiswaan atau sebagainya untuk memberikan pelayanan kepada siswa-siswa yang membutuhkan seperti pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, brainstorming, karya wisata, dan sebagainya. Yang keempat yaitu fungsi penyembuhan. Di sini konseli yang sudah mengalami masalah akan diberikan bantuan secara bertahap sehingga masalahnya tersebut dapat terselesaikan. Fungsi yang kelima yaitu fungsi penyaluran, di mana konselor membantu konseli yang kesulitan menentukan apa yang ingin dia lakukan atau menentukan tujuannya, seperti ingin ikut ekstrakurikuler yang mana, jurusan atau program studi yang mana, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi adaptasi dan penyesuaian. Ini memiliki makna yang sama, yaitu dalam fungsi ini diperlukan bimbingan bagaimana cara menempatkan diri secara tepat dalam berbagai keadaan dan situasi yang dihadapi oleh konseli. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi perbaikan, di mana seorang konselor memberikan perlakuan yang tepat supaya konseli dapat berpikir secara sehat, rasional, dan perasaan yang tepat agar konseli tersebut dapat bertindak dengan benar. Selanjutnya yaitu fungsi fasilitasi, di mana seorang konselor memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan seimbang dengan seluruh aspek dalam diri konseli. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan, di mana seorang konselor membantu konseli agar dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Misalnya seorang konselor yang selalu bermain game mengganti kegiatan tersebut dengan membaca buku ataupun dongeng. Poin selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi seorang konselor itu harus mampu menjaga masalah ataupun data pribadi si konseli ini. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana tidak ada unsur paksaan dalam diri konseli saat melakukan kegiatan konseling. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana seorang konseli harus terbuka kepada konselor mengatakan masalahnya secara apa adanya supaya seorang konselor itu dapat membantu.
Yang keempat yaitu asas kegiatan. Jadi seorang konseli harus berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan konseling. Yang kelima yaitu asas kemandirian, di mana tujuannya yaitu agar konseli mampu mengambil keputusan sendiri, mengarahkan dirinya sendiri untuk mewujudkan keinginannya. Yang keenam yaitu asas kekinian, di mana sasaran layanan bimbingan konseling yaitu permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Yang keenam yaitu asas kedinamisan, di mana tujuannya yaitu supaya terdapat perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan, di mana pelayanan bimbingan dan konseling dikehendaki menjalin keterpaduan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan. Jadi, kegiatan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu asas keahlian. Jadi, seorang konselor itu harus profesional, harus mendapatkan pendidikan dan latihan yang memadai. Dan poin yang terakhir yaitu landasan bimbingan konseling. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis, di mana seorang konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling harus bisa mempertanggungjawabkan pelayanannya secara logis, etis, maupun estetis. Yang kedua yaitu landasan psikologis, yaitu seorang konselor harus mampu memahami perilaku seorang konseli. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya, di mana seorang konselor harus memahami bahwa keadaan sosial dan budaya dapat mempengaruhi perilaku konseli. Yang keempat yaitu layanan bimbingan dan konseling. Jadi layanan bimbingan konseling ini harus dilakukan oleh seorang profesional yang mampu menguasai dasar-dasar keilmuan baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Yang kelima yaitu landasan pedagogis, di mana terdapat 3 segi yang ditinjau dari landasan ini. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam yaitu landasan religius, di mana seorang konselor harus memposisikan konseli sebagai makhluk ciptaan Allah dengan segenap kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis formal, di mana penyelenggaraan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.